Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Sekarang macam-macam syirik. Syirik pakai bahasa Arab bukan bahasa Sunda. Siapa yang paham bahasa Sunda sini? Orang Bandung. Syirik, syirik, apa itu syirik ya akhi? Syirik secara bahasa dari kata syaraka. Asyraka yusyriku artinya mempersekutukan. Makanya dalam bahasa Arab persekutuan itu syarikah. Persero, persekutuan terbatas gitu kan, persero terbatas, syarikah. Kenapa di situ ada persekutuan beberapa orang dalam rangka berbisnis. Ya. Secara istilah syirik itu artinya mempersekutukan Allah. Dan syirik itu ya akal Islam, sebagaimana telah kita ketahui dosa besar yang paling besar. Syirik kecil saja lebih besar daripada dosa besar, Pak. Mana lebih besar? Riba, makan riba apa ria? Ria lebih besar. Mana yang lebih besar? Zina apa ria? Ria. Jadi ria itu syirik kecil, tapi kita jangan terpengaruh sama kecilnya itu loh. Ya, kecil tapi besar sekali. Maka dari itu kalau itu syirik kecil, gimana kalau syirik besar coba? Ya, syirik besar membatalkan amal, akhi. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal dalam api neraka, akhi. Syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, akhi. Maka jangan main-main sama syiriknya, akhi. Ya, jangan menganggap remeh masalah syirik, akhi. Nabi Ibrahim saja khawatir dirinya berbuat syirik. Sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala, ya Allah. Ya, orang yang menganggap remeh syirik biasanya sih lama-lama kelamaan jatuh kepada syirik, Pak. Hati-hati. Makanya ya Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa supaya kita terlindung dari syirik. Ada yang hafal nggak doanya? Masya Allah. Kasih hadiah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udzubika min usrika bika wa ana a'lam. Oh ya. Allahumma inni a'udzubika an usrika bika wa ana a'lam wa ma lam ma ta'lam. Iya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dalam keadaan aku tidak tahu. Dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari yang dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang mengucapkan ini, ia akan terlindung dari syirik besar dan syirik kecil. Ya. Namun tentunya kita harus belajar tentang syirik. Apa itu syirik? Apa hakikat syirik? Apa warna-warni syirik? Sebab kalau kita nggak belajar, gimana kita akan tahu coba?
Karena kita tidak tahu, seringkali kita jatuh karena kepada apa? Syirik, gara-gara kita nggak tahu. Iya. Pembagian syirik ada berbagai macam, tergantung dikelompokkan pada kelompok yang mana. Satu, syirik yang terkait dengan kekhususan Allah Ta'ala. Ini ada 3 macam. Yang pertama, syirik dalam rububiyah. Tahu nggak rububiyah? Rububiyah itu dari kata Rob. Rob itu artinya pemilik. Rububiyah identik dengan apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Seperti apa? Menciptakan, mematikan, menghidupkan. Ya, apalagi memberi rejeki, mengatur alam semesta, mengetahui yang gaib. Ini rububiyah. Maka kalau ada orang punya keyakinan ada selain Allah yang tahu yang gaib, berarti dia sudah mempersekutukan Allah dalam rububiyahnya. Kenapa? Karena kita wajib meyakini yang mengetahui yang gaib hanya Allah. Selain Allah tidak tahu yang gaib. Rasulullah tahu yang gaib? Rasulullah diberitahu. Rasulullah tidak tahu, tapi Rasulullah diberitahu. Iya. Ini namanya syirik dalam rububiyah, yaitu meyakini bahwa selain Allah mampu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan dan lainnya dari sifat-sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang punya keyakinan bahwasannya jimat ini bisa menolak bala, syirik dalam uluhiyah dan rububiyah. Karena yang bisa menolak bala hanyalah siapa? Allah. Itu dalam rububiyahnya, syirik rububiyah. Syirik uluhiyahnya apa? Ia menyandarkan hatinya kepada jimat. Berarti dia sudah bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam. Yang kedua, syirik di dalam uluhiyah. Itu meyakini bahwa selain Allah bisa memberikan mudarat atau manfaat, memberikan syafaat tanpa izin Allah dan yang lain yang termasuk sifat-sifat uluhiyah. Namun definisi yang tepat, Pak, syirik uluhiyah itu artinya memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, ini definisi yang benar. Adapun yang disebutkan di sini ya bahwa selain Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat, sebetulnya ini masuk dalam rububiyah. Kenapa? Karena memberikan manfaat dan mudarat itu perbuatan Allah. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa rububiyah itu berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan uluhiyah itu berhubungan dengan perbuatan kita manusia. Ya. Maka syirik dalam uluhiyah maksudnya apa? Yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Tawakal sama jimat. Takut kepada sesuatu melebihi takutnya kepada Allah. Cinta kepada sesuatu seperti cintanya kita kepada Allah. Hati-hati nih Mas, masalah cinta ini. Ya hati-hati. Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Loh, lihat. Seperti mencintai Allah. Gimana kalau lebih dari Allah Subhanahu wa taala? Lebih dari itu. Contohnya lagi apa? Tauhid uluhiyah. Syirik uluhiyah. Menggantungkan hati kita kepada selain Allah. Apalagi Pak? Sujud kepada selain Allah. Apalagi Pak? Banyak sekali. Yang intinya adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Seluruh macam ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah saja. Hanya untuk Allah saja. Iya. Nah, syirik uluhiyah di Indonesia banyak kan, Mas? Wah, ngeri. Itu kuburan diagungkan selain Allah itu, Pak. Kuburan. Iya. Orang terkadang di sisi kuburan lebih khusyuk. Iya enggak? Takut kualat.
dibandingkan di mana? Selain kuburan. Takut kualat saja di sisi kuburan udah syirik besar itu, Pak. Seakan-akan nih penghuni kuburan bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Wah, nanti takut kualat gue. Ya. Ini kan kuburan Sunan Abu Daud, Sunan Abu Daud. Sunan Ampel misalnya. Iya. Nah, hati-hati ya akhwat Islam, azani Allah ya. Ya, walaupun tentunya sebagaimana dalam daurah yang pertama pernah kita sebutkan ada yang namanya takut yang sifatnya tabiat manusia. Kalau antum takut sama sesuatu yang serem-serem, tabiat manusia. Antum takut sama kegelapan, tabiat manusia. Antum takut sama ular yang besar, tabiat manusia. Antum takut sama bini, takut nggak sama bini? kan antum ikutan isti ya? Tahu nggak isti? Ingkatan suami takut istri. Bang Didat nggak ada. Kalau ada Bang Didat bisa ketawa terbahak-bahak tuh. Oke. Ya akhwal Islam, azani Allah. Ya. Ada juga takut yang sifatnya syirik kecil, Pak. Seperti sudah saya berikan contoh. Waduh, kalau saya keluar dari bank nanti saya takut nggak kebagian rezeki dan yang lainnya. Kata Syekh Fauzan, ini syirik kecil. Seakan-akan ia kurang percaya Allah yang ngasih rezeki kepada dia. Hati-hati ya khutbah Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Iya. Nah, ini syirik dalam uluhiyah. Yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syirik dalam asma was sifat. Itu seseorang meyakini bahwa sebagian makhluk Allah memiliki sifat-sifat khusus yang Allah Ta'ala miliki. Iya. Nah, ini hampir masuk dengan rububiyah juga sebetulnya. Tapi bedanya ini berhubungan dengan sifat Allah. Walaupun sebetulnya sifat Allah ada sifat perbuatan dan sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang punya keyakinan bahwa ada manusia yang kasih sayangnya seperti kasih sayang Allah, wah, ini syirik dalam uluhiyah dan rububiyah. Ya, maka dari itulah ya akhi, nama Ar-Rahman itu hanya untuk Allah, tidak untuk manusia. Gak boleh. Nah, kamu siapa namanya? Nama saya Rahman. Gak boleh ganti. Loh, kenapa? Karena Rahman itu hanya untuk Allah. Allah tidak pernah mensifati manusia dengan Rahman. Kalau Rahim, Allah mensifati sebagian makhluknya dengan Rahim. Hah? Abdurrahim bagus. Oh, ini Rahim doang ya? Enggak, mungkin ini maksudnya Rahim ini kali Rahim ibu kali ya. Ya, Rahman. Kalau antum namanya Rahman harus ganti, Pak. Namanya Abdur Rahman. Nama antum siapa? Robbi. Robbi Firli. Enggak boleh Robbi. Robbi itu Tuhanku. Ya, itu enggak boleh ya akhwat Islam. Maka dari itu, ya siapa yang memberikan kepada selain Allah sifat-sifat yang itu khusus untuk Allah, berarti ia sudah mempersekutukan Allah di dalam nama dan sifatnya. Faham tidak, Pak? Nah, inilah ikhwatul Islam. Yang kedua, syirik menurut kadarnya. Syirik yang pertama, syirik akbar. Syirik apa? Besar. Yaitu syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Membatalkan seluruh amal dan pelakunya kekal dalam api neraka kalau dia wafat di atas syirik besar itu. Ngeri, Pak. Kalau orang wafat di atas syirik besar jangan harap masuk surga, Pak. Selama-lamanya dalam api neraka. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari syirik besar itu, Pak. Iya. Yeah. Dan syirik besar ini pernah kita bahas sebetulnya, Pak, pada daurah yang pertama. Mudah-mudahan yang pernah ikut daurah masih ingat. Itu ada
Ada banyak macam, tapi ya induknya ada 4. Yang pertama, ya syirik doa. Yang pertama syirik apa? Doa. Maksudnya apa? Yaitu memalingkan doa kepada selain Allah. Ya. Berdoa kepada misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, berdoa kepada Mbah ya apa? Hah? Itu syirik ya akhul Islam. Ya. Yang kedua, syirik taat. Syirik apa? Dalam ketaatan. Pak, kalau antum menaati selain Allah dalam berbuat maksiat, syirik apa enggak? Kalau antum misalnya sama atasan disuruh untuk berbuat maksiat dan antum taati ia dalam maksiat, syirik bukan? Syirik apa nih? Syirik besar apa syirik kecil? Hah? Syirik besar apa syirik kecil? Jangan asbun Pak, yang penting bunyi, jangan dong. Kalau dia punya keyakinan ada selain Allah dan Rasulnya yang punya hak untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka ini syirik besar. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, ingat. Tapi kalau dia tidak punya keyakinan itu dan dia tahu ini maksiat, tapi dia ngikutin hawa, maka ini pelaku dosa besar. Tidak sampai syirik? Tidak. Walaupun sebagian ulama ada yang menganggap itu syirik kecil. Tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Ya kota Islam. Syirik kecil itu kalau ternyata antum menaati dia karena takut. Misalnya, waduh kalau saya nggak taati saya bisa dipecat nih. Misalnya perusahaan antum nyuruh antum joget-joget sama perempuan dua-duaan, misalnya gitu kan. Aduh gimana ya, haram tapi enak. Misalnya gitu ya. Akhirnya antum taati dia dengan asumsi, kalau saya nggak taati saya bisa pecat ini. Ini sudah jatuh kepada syirik kecil. Dan syirik kecil sudah antum berbuat maksiat, sudah begitu karena ada apa? Asumsi takut itu. Antum sudah berbuat maksiat dan antum sudah jatuh kepada syirik kecil. Bisa bedakan tidak? Ini syirik taat namanya, Pak. Iya. Yang ketiga, syirik niat. Syirik niat bermacam-macam, Pak. Ada sampai dosa syirik besar, ada juga syirik kecil. Kapan disebut syirik besar? Syirik niat itu. Pertama, kalau dia berharap dunia 100% dan tidak mengharapkan akhirat sama sekali. Ketika ia sedekah, niat dia 100% dunia. Pas ditanya, kamu niatnya apa? Saya cuma pengen dapat dunia, saya nggak butuh akhirat. Ini syirik besar, Pak. Yang kedua, orang yang mengharapkan pujian manusia dengan keyakinan bahwa manusia ini bisa memberikan manfaat dan mudarat terhadap dirinya. Ini bisa syirik besar. Tapi kalau hanya sebatas mengharapkan pujian saja, tanpa ada keyakinan bahwa dia bisa memberikan manfaat dan mudarat, ini syirik kecil. Tempatnya di mana? Di hati, niat. Paham nggak, Mas? Syirik niat nih, Pak. Syirik cinta. Nah, ini syirik cinta juga nih, Pak. Ya. Yang sudah saya sebutkan tadi ayatnya surat Al-Baqarah 165. Ya. Karena kata Ibnu Qayyim, cinta itu bertingkat-tingkat. Tingkat pertama disebut mahabbah. Mahabbah itu artinya rasa suka. Ketika antum merasa suka sama seorang akhwat, itu namanya mahabbah. Kalau antum merasa suka sama ya sesuatu gitu, itu namanya apa? Mahabbah.
Kalau bertambah rasa sukanya, Pak, sangat suka sekali nama Sobabah. Kalau antum ingat terus, bukan cuma sangat suka, tapi ingat terus, itu namanya ishq. Dan pelakunya disebut asyik. Makanya kan jadi bahasa Indonesia asyik. Gitu. Itu asalnya bahasa Arab, namanya asyik. Ini sudah sangat cinta banget sampai keingetan terus. Mau mam ingat dia, mau makan, mau minum ingat dia, mau ingat dia. Kalau ternyata cinta itu disertai dengan apa? Pengagungan. Dan disertai dengan apa? Ketundukan. Maka ini sudah syirik. Ini yang disebut dengan tatayum. Ya. Misalnya antum cinta banget sama seorang wali, sampai antum mengagungkan dia dan disertai dengan apa? Ketundukan dan kepatuhan yang luar biasa. Berarti antum sudah beribadah kepada dia. Karena hakikat ubudiyah, kata Ibnu Al-Qurtubi apa? Hakikat ibadah itu adalah at-tadarru' wal khudu' ma'al mahabbah. Ketundukan dan kepatuhan disertai dengan kecintaan. Dan tadallul, yaitu merendahkan diri kita di hadapannya. Maka kalau ada nilai seperti ini, berarti Anda sudah beribadah kepada dia. Dan ini Pak, syirik yang pertama kali terjadi di dunia. Syirik yang pertama kali terjadi di dunia itu syirik cinta, Pak. Di zaman Nabi Nuh, mereka sangat mencintai para wali. Makanya kan kaumnya Nabi Nuh menyembah 5 patung wali. Siapa itu? Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Mereka itu orang soleh, kata Ibnu Abbas. Ketika mereka sudah meninggal dunia, digambar tuh. Lalu dibikin monumen patung. Lama-lama disembah. Makanya Rasulullah SAW keras banget pengingkarannya kepada orang-orang yang suka menggambar, apalagi bikin patung. Kata Rasulullah SAW apa? Ya Aisyah, inna asyaddan nasi adaban yawmal qiyamah al-musawwirin. Hai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya kelak pada hari kiamat, yaitu orang yang menggambar-gambar yang bernyawa. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Ini namanya syirik apa? Cinta. Hati-hati. Antum mencintai istri jangan sampai kepada derajat syirik cinta, Pak. Tapi insya Allah enggak kan ya? Iya. Hah? Oh, belum punya istri. Masih bebas ya? Iya. Tapi takut, yang punya istri takut jatuh sama syirik takut, Pak. Taib ya akhul Islam. Tadi syirik besar ya, sekarang syirik kecil. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi membatalkan amal dan dosanya juga berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. C. Syirik khafi, syirik tersembunyi. Yaitu seseorang beramal dikarenakan keberadaan orang lain, seperti ini masuk riya. Iya. Cuman dia tersembunyi, kenapa? Enggak terasa. Tahu enggak, Rasulullah SAW lebih khawatir terhadap umatnya riya dibandingkan dajjal. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih aku khawatirkan dari dajjal? Apa itu Rasulullah? Riya. Kenapa? Dajjal kelihatan, Mas. Setiap muslim bisa membaca di jidat jadal itu kafaro. Tapi kalau riya kelihatan enggak? Banyak orang enggak kerasa sudah kemasukan apa? Riya. Antum suka riya enggak? Bang, gimana nih anak tanya Ria, bilangnya Ria mah ini katanya Bang.
Ria akhwat nih bang. Ya, ikhwata Islam. Ya. Ini namanya syirik tersembunyi. Kenapa? Karena sangat tersembunyi. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa syirik dalam umat Islam ini sangat tersembunyi sekali, Pak. Gak kerasa emang. Antum punya suara indah, baca Quran, kelihatannya mah ikhlas, padahal mah enggak. Antum Masya Allah, ya, punya kelebihan ilmu, ya, hafalan yang luar biasa, lalu antum bawakan hafalan begini-begini, hati-hati ya Pak. Tahu nggak, Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis Pak. Tapi beliau kalau bawain hadis pakai buku Pak. Kenapa? Kata Imam Ahmad, lebih jauh dari riya. Lebih jauh dari apa? Riya, dan lebih selamat dalam membawakan hadis. Waroknya ulama terdahulu begitu Pak. Padahal beliau hafal 1 juta hadis. Tapi kalau bawain hadis dari buku. Ya. Luar biasa ya. Islam azani Allah wa yakum. Antum Masya Allah punya hati-hati yang punya kelebihan apapun ya. Apalagi amal, kelebihan amal, kelebihan ngeri Pak, ngeri. Jangan sampai kita gara-gara itu semua kita jatuh kepada syirik tersembunyi Pak. Ya. Hati-hati tuh yang suka bikin update status tuh. Iya. Ya. Jangan sampai kemasukan syirik khafi ini. Ya, riya. Ya. 3, syirik menurut letak terjadinya. Yang pertama syirik i'tiqadi, syirik keyakinan. Nah, syirik keyakinan ini rata-rata besar semua. Ya, syirik keyakinan ini hampir semuanya besar syiriknya, Pak. Bukan syirik kecil itu. Syirik yang berupa keyakinan, misalnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, namun di sisi lain juga percaya bahwa dukun bisa mengubah takdir. Percaya kepada selain Allah gitu. Iya. Hati-hati. Syirik akidah ini paling berbahaya, Pak. Karena sudah ada keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala, ini mengerikan ya akal Islam. Azani Allah wa iyyakum. C, syirik amal, syirik amali, perbuatan. Nah, ini ada yang besar, ada yang kecil, Pak. Adapun yang besar memalingkan ibadah kepada selain, seperti orang yang menyembelih untuk kuburan wali. Menyembelih itu ibadah dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya. Contohnya lagi orang yang sujud ke patung. Iya. Contohnya lagi orang yang bikin sesajen buat Nyi Roro Kidul, kepala kerbau. Ya. Kalau di Bandung itu saya pernah lihat yang ada yang gantung-gantungin kunci itu tuh di jalan, di pinggir jalan tuh. Gembok itu keyakinannya apa ya? Hah? Maksudnya apa ya? Hah? Mana orang Bandung? Mana orang Bandung? Orang Bandung? Mana orang Bandung? Hah? Apa itu artinya? Apa? Nah, ini syirik besar nih. Besar. Bukan syirik kecil itu, Pak. Jadi dengan keyakinan gembok ini, dengan digembok cintanya abadi. Seakan gembok punya pengaruh nih, syirik besar bukan syirik kecil, Pak. Ngeri, Pak. Ya, itu hati-hati itu. Antum masa enggak gembok sono? Oh enggak. Kirain mas. Iya. Itu mengerikan ya. Itu orang menganggap biasa-biasa aja, Pak. Padahal itu cuma mau syirik loh, Pak. Syirik itu yang akal Islam azan ya Allah wa ya. Iya. C, syirik lafzi, syirik lafaz. Yaitu ucapan-ucapan yang berbau kesyirikan.
Ada yang besar syiriknya, ada yang kecil syiriknya. Ya. Contoh misalnya syirik lafaz. Kalau ada orang berkata, hah? Apa? Panjang umur, baru datang. Maksudnya sih? Oh, apa lagi diomongin? Datang panjang umur nih gitu. Tergantung niatnya apa. Kalau maksudnya panjang umur, maksud ngedoain mudah-mudahan panjang umur, ya nggak apa-apa. Cuman jangan sampai punya keyakinan pas diomongin pas datang tandanya dia bakalan panjang umur. Iya. Tapi kalau maksudnya bukan itu, cuman sebatas ucapan terbiasa diucapkan yang tidak ada makna kepada hal itu, nggak apa-apa. Iya. Walaupun yang lebih bagus dihindari supaya tidak menjerumuskan kepada apa? Kesyirikan. Iya. Contoh misalnya syirik lafaz. Untung ada lo, kalau enggak gue mati. Akhirnya menisbatkan keberuntungan kepada manusia. Iya. Seandainya kita enggak lewat sini, mungkin kita enggak bakalan celaka. Ini termasuk lafaz yang terlarang saja. Tapi tidak sampai kepada derajat syirik. Kenapa? Karena itu membuka pintu setan, kata Rasulullah. Iya. Permisi. Misalnya lewatin pohon gede, permisi. Klakson, tin. Nah, apa lo permisi? Ya, sama penunggunya lah. Lah kalau dijawab gimana? Mangga. Lari lah tumpuk. Iya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Seperti ini tidak diperbolehkan ya akhul Islam. Ya. Ini ya akhi, ya hal-hal syirik dan di negeri kita ini syiriknya subur sekali. Wallahi. Ya. Syirik yang berhubungan dengan kuburan banyak sekali. Mereka sampai sujud ke kuburan, mereka minta-minta ke kuburan. Mereka mempunyai keyakinan kuburan bisa memberikan apa? Manfaat dan mudarat. Syirik yang berhubungan dengan perdukunan, banyak banget juga ini. Iya. Banyak itu restoran nyimpen apa itu di pintu itu raja Sulaiman, raja apa ya untuk ini perbuatan dukun jelas. Iya. Belum lagi ya akal Islam azan ya Allah wa yakum. Syirik yang berhubungan dengan benda-benda pusaka, keris dan yang lainnya. Ya. Macam-macam subhanallah luar biasa Pak di sini Pak. Makanya kita nih jadi ngeri Pak, takut. Makanya kita ini dakwah tauhid itu harus kenceng di negeri ini Pak. Harus kenceng dakwah kita tauhid ini. Supaya apa? Supaya Allah selamatkan negeri kita dari berbagai macam bencana. Munculnya bencana itu yang paling utama gara-gara syirik Pak. Selain maksiat tapi juga apa? Syirik. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Kata para ulama, tidaklah tersebar kesyirikan di suatu tempat kecuali akan tersebar kebid'ahan dan kemaksiatan. Pasti itu Pak. Dimanapun kesyirikan muncul di situ, kecuali di situ akan muncul bid'ah dan maksiat. Ya, zina akan merajalela, riba merajalela, korupsi merajalela. Kenapa? Karena merajalelanya kesyirikan. Mbahnya di situ ada. Sumber berbagai macam keburukan di situ ada, akan muncul itu keburukan-keburukan yang lain. Makanya ini mbahnya dulu yang harus dibabat ini. Kalau syiriknya sudah mati, insya Allah yang lain ikut mati Pak. Kayak kutil, lo kutil. Saya suka kutilan kan Pak. Ya. Kalau
asalnya udah mati, semuanya ikut mati. Maka kalau syiriknya nih ditebas habis mati, insya Allah yang lain pun ikut mati. Sedikit demi sedikit. Makanya seorang dai itu penting sekali menekankan masalah apa? Syirik, tauhid, syirik, tauhid. Jangan takut dicerca, jangan takut disebut Wahabi, Mas. Jangan takut. Karena ini dakwah tauhid yang harus ditegakkan. Memang mereka berusaha mematikan dakwah tauhid. Kenapa? Karena kalau tauhid tegak, dukun gak laku. Iya pasti, Pak. Di Saudi itu dukun malah dicari, Pak. Jadi di Saudi itu ada tim namanya pemburu dukun. Diburu dukun, kalau ketemu ya dibunuh, dipenggal di Saudi itu. Sementara di Indonesia dibudidayakan dukun. Ya. Allah musta'an. Itu dia. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Jam berapa sekarang? 20 menit lagi. Jadi inilah hakikat kesyirikan saudaraku. Jadi syirik ini hati-hati. Pahami betul tentang hakikat apa? Kesyirikan. Ya. Ini. Kita masuk kepada pelajaran selanjutnya, yaitu tauhid. Apa itu tauhid, saudara-saudaraku sekalian? Tauhid itu artinya sudah kita sebutkan tadi apa? Mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma sifatnya. Itu tauhid namanya. Dan tauhid terbagi menjadi 3 sebagaimana syirik tadi. Yang pertama disebut dengan tauhidur rububiyah. Tauhid apa? Yaitu meyakini akan rububiyahnya Allah. Yaitu bahwa kita mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah saja. Yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki. Yakin Allah yang mengatur alam semesta. Hanya Allah saja. Yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah saja. Yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah saja. Ini namanya tauhid apa Pak? Rububiyah. Yang kedua tauhid apa? Uluhiyah. Apa itu? Ini keloncat ini, kebalik. Yaitu mengisahkan Allah di dalam ibadah kepada Allah, dalam perbuatan-perbuatan hamba. Seperti sholat, zakat, puasa, demikian pula keyakinan kita, tawakal dan yang lainnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma was sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam sifat-sifat dan nama-namanya yang mulia, dan bahwasannya itu semua kesempurnaan hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sangat sempurna nama dan sifatnya. Dan ini Pak, manfaat memahami tauhid asma wa sifat ini luar biasa sekali Pak. Dan kita tidak akan sempurna kecuali dengan mempelajari asmaul husna. Pelajari asmaul husna Pak. Aplikasikan asmaul husna dalam kehidupan kita Pak. Iya. Penting sekali ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana antum menyelami makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Coba antum selami deh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Masya Allah Pak, luar biasa sekali. Makanya Rasulullah bersabda, Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, mengihsoknya, dia pasti masuk surga. Ihsok itu apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, itu 4 martabat. Martabat yang pertama kita berusaha mencari dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua kita berusaha untuk menghafalnya. Yang ketiga kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya.
Dan yang keempat, kita berusaha untuk mengamalkan konsekuensinya. Iya. Insya Allah nanti kita akan bahas suatu ketika nama Allah satu persatu. Mungkin kajiannya di grup aja yang pakai suara audio. Iya. Di grup kita sedang membahas kitab Mujmal Usul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah kalau buku itu sudah selesai, kita akan lanjutkan ke buku yang lain. Yang jelas saya minta, semua ada di grup kan? Iya. Saya minta antum ikuti kajian itu, pahami benar, selalu dengarkan. Iya. Supaya karena itu pelajaran-pelajaran akidah ya, akhlak Islam yang sangat penting. Baik. Apa hubungan antara macam-macam tauhid tersebut? Hubungan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah dulu. Pertama, tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Akhi, ya. Orang yang punya keyakinan Allah pencipta langit dan bumi, konsekuensinya harusnya dia hanya menyembah Allah saja dong. Enggak boleh menyembah selain Allah. Kamu yakin enggak ada pencipta selain Allah? Makanya kan dalam surat Al-Baqarah 21 Allah berfirman apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Artinya yang berhak disembah itu yang bisa menciptakan dan dia yang menciptakan. Kalau yang enggak bisa menciptakan, enggak berhak disembah. Bagaimana kamu menyembah sesuatu yang diciptakan dan tidak bisa menciptakan? Aneh sekali. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Di dalam surat Al-A'raf. Ya. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf itu, subhanallah, sebentar. Lihat ke HP dulu. Allah mengatakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun? Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikit pun juga, sementara mereka diciptakan oleh Allah? Artinya kamu itu otaknya dikemanain sih? Yang kamu sembah itu diciptakan sama Allah loh. Masa kamu samakan dia dengan Allah sebagai pencipta? Ini kurang ajar banget ini. Maka dari itu ya akhwat Islam azani Allah wa yakum. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Berarti konsekuensi kita hanya menyembah Allah. Hai kamu yang menyembah Nabi. Apa kamu tidak sadar Nabi itu diciptakan oleh Allah? Nabi itu mengharapkan keridhaan Allah dan rahmatnya. Nabi itu selalu beribadah kepada Allah. Tapi kenapa kamu beribadah kepada Nabi, bukan kepada Allah? Hai kamu yang menyembah selain Allah, yang diciptakan dan makhluk-makhluk Allah itu. Ya, betapa lemahnya akal kamu itu. Coba kamu gunakan akal pikiran kamu sedikit. Siapa yang berhak untuk dijadikan Tuhan dan ilah? Apakah sesuatu yang tidak bisa menciptakan, bahkan dia diciptakan, berhak untuk jadi Tuhan? Ngaco kamu itu. Ya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Makanya Pak, ya ada seorang pendeta Buddha yang dia protes Pak. Apa katanya? Itu Siddhartha Gautama kan Buddha ya. Jadi Tuhan gara-gara dia berbuat baik kepada manusia selama 20 tahun. Saya sudah berbuat baik kepada manusia 40 tahun, kenapa saya nggak jadi Tuhan? Mulai mikir otaknya Pak. Kef. Iya. Maka dari itulah ya ahli Islam, semua yang disembah selain Allah itu sangat gak masuk di akal Pak. Yang nyembah sesuatu selain Allah, apalagi yang sudah sebutkan tadi, nyembah kemaluan wanita, ampun dah. Iya.
Nah, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini jadi tauhid rububiyah berkonsekuensi kepada tauhid apa? Uluhiyah. Kedua, tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah mengandung tauhid apa? Rububiyah. Kalau kita hanya beribadah kepada Allah, sudah otomatis kita sudah mentauhidkan kita Allah dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam. Makanya Pak, para nabi itu rata-rata tidak mendakwahkan tauhid rububiyah. Tapi yang mereka dakwahkan tauhid apa? Uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah itu sudah terpatri pada hati mereka, orang-orang musyrikin itu. Orang musyrikin Quraisy, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya apa? Allah. Tapi pengakuan mereka tidak menyebabkan mereka jadi muslim, Pak. Kenapa? Karena mereka mempersekutukan Allah, ya, dengan selain Allah. Saudaraku sekalian, makanya sebatas meyakini Allah pencipta saja tidak cukup. Sampai kita meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak apa? Disembah, yang berhak diibadahi. Inilah saudaraku ikhwata Islam, alhamdulillah pelajaran kita sudah habis. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang nanti dengan pelajaran yang lain insyaallah. Ngomong-ngomong ya ikhwata Islam, ya azanillah wa iyyakum, daurah ini akan terus berlanjut kan? Lanjut. Apa akan selamanya yang sudah lama ikut daurah pelajarannya itu lagi? Tentu akan dibedakan dong pemula dengan yang sudah. Ya enggak? Misal gini. Kita daurah pemula masalah tauhid dan syirik. Ya kan? Nanti daurah selanjutnya masalah apa lagi? Yang tetap masalah akidah kan. Tapi yang baru belum paham tentang tauhid dan syirik. Berarti kalau bisa sih menurut anak ada khusus untuk pemula ini difahamkan pelajaran-pelajaran pemula gitu, Mas. Paham nggak, Mas? Ya mungkin nggak harus daurah, tapi tadi misalnya kajian yang anak kirimkan itu di grup, ya disimpan baik-baik. Simpan baik-baik yang sudah disampaikan. Nanti ketika ada yang pemula-pemula jangan dimasukkan dulu ke yang udah ikut. Nah, itu di-share dulu tuh kajian-kajian yang sudah biar mereka menyimak gitu loh. Nanti kalau ikut pas daurah, mereka sudah paham pelajaran yang telah lalu. Jadi kita nggak capek ngulang lagi, Pak. Paham nggak? Iya, maksudnya begitu. Ingat ya, kan moto kita adalah ngaji dan ngaji. Yeah. Ngajinya berapa kali? Ngaji 3 kali doang. Iya. Masya Allah. Baik ya ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Ya, ini semua adalah untuk kebaikan kita semua. Ya, karena apa? Karena kalau kita nggak ngaji, kita nggak punya ilmu. Sementara perjalanan ke surga butuh ilmu, ya nggak? Iya. Ilmu Allah luas banget, Pak. Al-Quran dan hadis ini banyak banget yang belum kita pahami. Iya kan? Adapun biker sunnahnya sebatas media saja sebetulnya, bukan tujuan, cuma media. Cuma kita ingin mengajak teman-teman nih yang lagi yang senang motor-motoran supaya kita bimbing, ya, tanpa kita menghilangkan hobi mereka. Ya silakan mau motoran, tapi gimana caranya antum motoran dapat pahala gitu kan?
Antum pergi ke pengajian, alhamdulillah setiap roda berputar tuh pahala terus, masya Allah. Daripada antum reading 2 minggu, pulang kemana? Ke Aceh, ngapain? Enggak, cuma lihat-lihat doang. Terus pulang bawa apa? Bawa capek. Pahala enggak, capek iya. Tapi antum pergi kemana? Ke Jogja, ngapain? Ada doroh sono, masya Allah. Niatnya pulang, pahala, ilmu, masya Allah. Kan ajib kan? Nah ini yang anak inginkan, Pak. Nah, yang anak harapkan dari antum begini. Kita rubah kebiasaan baker-baker yang begitulah kira-kira. Ya. Nah itu walaupun saya sendiri nggak bisa ngikutin antum kalau reading jauh-jauh ya. Ya karena saya waktunya bukan cuma buat antum tapi juga buat umat yang lain gitu, Pak. Baik, wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.